Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari TOEFL course materi reading skill 7-9. Kalau in previous video I talk about the reading skill 1 until 6. Now we are going to end this discussion on reading TOEFL, that is skill 7-9. Jadi ini sudah sampai ending di reading TOEFL ya. Oke. Let me put it in slideshow for you. Okay, ya. Nah, untuk reading skill 7 ini ada pertanyaan tentang transition questions. Oke. Transition questions ini adalah pertanyaan untuk menebak topik. Jadi kamu diminta untuk menebak topik apa kira-kira yang muncul sebelum teks atau setelah teks. Nah, jadi tipe pertanyaan ini meminta kamu untuk menebak topik yang mungkin didiskusikan di paragraf sebelum teks atau paragraf setelah teks. Nah, jadi ada dua jenis ya. Ada dua jenis pertanyaan. Biasanya, what is the possible topic in the preceding paragraph? Atau bisa juga, what is the possible topic in the following paragraph? Nah, biasanya untuk guessing the possible topic in preceding paragraph, kamu cukup membaca kalimat pertama ya di awal paragraf. Ya, jadi misalnya di satu paragraf, kemudian kamu diminta untuk guessing the topic in the preceding paragraph. Nah, caranya hanya satu, yaitu bacalah kalimat pertama di awal paragraf. Kemudian pilihlah pilihan jawaban yang topiknya atau bahasanya hampir sama dengan kalimat pertama tersebut, ya, mirip-mirip. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah the possible topic following paragraph, in the following paragraph, kamu cukup membaca last sentence of the paragraph. Jadi kamu cukup membaca kalimat terakhir ya di akhir paragraf tersebut. Sama seperti yang preceding, setelah membaca kalimat terakhir, kamu pilih pilihan jawaban yang mempunyai topik atau ide atau pokok bahasan yang hampir sama dengan last sentence atau kalimat terakhir ini. Ya, jadi ingat kalau untuk yang preceding paragraph, topik preceding paragraph, baca kalimat pertama. Tapi kalau yang the topic for the following paragraph, baca kalimat terakhir. Kemudian pilihlah pilihan jawaban yang masih agak nyambung topiknya dengan kalimat tersebut. Lanjut, ini adalah use context ya, reading skill 8, use context to determine the difficult words. Sebenarnya bukan difficult words ya, tapi kadang-kadang ada yang namanya technical terms atau istilah teknis. Nah, istilah teknis ini seringkali kita nggak terlalu paham kalau kita tidak familiar dengan topik yang dibahas. Misalnya ketika membahas about biology. Nah, mungkin di situ ada kata photosynthesis. Of course ya, we are familiar with that because we studied about photosynthesis since we were in elementary school. Dari SD udah tahu fotosintesis. Nah, tapi untuk orang-orang yang mungkin belum tahu fotosintesis, kita bisa menebak apa itu makna fotosintesis dengan membaca konteks atau kalimat sebelum kata fotosintesis tersebut. For example, photosynthesis, plants can make their own food by taking carbon dioxide and water from the ground and turn it into glucose, carbohydrate, and oxygen. So it can be said that plants can make their own food and we also get the oxygen from them. That is called photosynthesis process. Nah, dari situ kita bisa mulai menebak apa itu fotosintesis. Contohnya di sini, a line in the passage, the barges headed across the lake. Nah, kita kan nggak tahu barges ini apa ya, tapi lihat, headed across the lake. Lake itu kan danau, berarti barges itu sesuatu yang bisa atau yang berhubungan dengan air. Jadi tidak mungkin train, tidak mungkin plane, tidak mungkin bicycle, tapi boat. Nah, jadi kamu bisa menebak melalui konteksnya ya. Oke. Nah, yang ini reading skill 9 terakhir ini ya. Determine the tone of the writer, the purpose of the writer, and the course of reading. Menentukan tone atau nada dari penulis. Apakah
tone-nya atau karakternya si penulis, karakter tulisan tersebut itu netral, tidak mendukung salah satu topik bahasan, atau optimistik. Kalau optimistik itu biasanya ada kata will, ya. Jadi tone of the writer artinya adalah karakter atau sikap penulis terhadap topik, the character of the writing. Neutral itu tidak memihak manapun. Optimistik itu biasanya ada kata will, ya, will tapi yang bagus-bagus, nggak misalnya I will not get good mark in this semester, nggak, tapi misalnya digitalization is a way that will make students and teacher do the learning process through far distance, kayak gitu misalnya bisa. Atau 5G, nah, will enable us to connect to internet faster and communicate through application faster misalnya. Jadi kalau optimistik itu will, neutral, nggak ada tidak memihak salah satu pihak. Kemudian optimistik itu ada will, tapi juga ada will-nya itu tentang yang positif. Sarkasm, nah kalian ini ahli ya, bukan kalian, saya juga sarkas. Nah, sarkasm misalnya, sarkasm ya, ada sarkasme dan ada kritik di situ sebenarnya ya. Jadi sarkasm ada kritik sama saja. Nah, sedangkan pesimistik, ini berarti yang pesimis. For example, if global warming, atau if the earth temperature keeps rising, then most of the ice in the North Pole and South Pole will keep melting, and there will be many disasters such as flood, kemudian apalagi misalnya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau pesimistik, jadi yang semuanya serba negatif di masa depan. Jika temperatur bumi, if the earth temperature keep rising, jika temperatur bumi tetap naik, maka sebagian besar es di kutub utara dan selatan akan terus mencair dan mungkin menyebabkan bermacam-macam bencana, salah satunya banjir. Simpati ya, rasa simpati atau rasa kasihan ya. Misalnya pada Agus, lagi ramai ini kan Agus yang kena air keras kayak gitu. Nah, Denny Sumargo misalnya itu simpati terhadap Agus. Jadi mungkin simpati ini ada rasa belas kasihan, rasa memihak. Kemudian asertif itu mengajak, supportif itu mendukung, dan lain-lain. Tapi ini yang biasanya muncul, yang tone of the writer pilihannya adalah yang sudah saya garis miring ini. Kemudian yang kedua ada the purpose of the writer. Itu adalah niatnya si penulis menulis teks tersebut. Tujuannya apa ya? Supaya apa? Nah, cobalah untuk menempatkan dirimu sendiri di pihaknya penulis ya. Jadi misalnya kalau ada tulisan tentang nggak usah tulisan deh, misalnya ini sama aja kalau misalnya kamu lihat review, boleh kamu lihat review di Shopee kayak gitu misalnya. Nah, review pembeli di Shopee. Nah, tujuannya untuk apa? To inform, ya kan, untuk memberitahukan atau menginformasikan kualitas barang, to inform the quality of the product to other people who haven't bought the product yet. Nah, untuk menginformasikan kualitas barang ya yang dibeli seperti itu kepada orang-orang yang belum membelinya. Kemudian ada to persuade itu artinya mengajak. Ada kata should biasanya di situ, should atau should not. Misalnya as a college students of UMP, we should take our responsibilities by by studying and obeying the rules in UMP. Jadi persuade ya. Explain and give example. Nah, itu untuk menjelaskan dan memberikan contoh dari sebuah topik. For example, kayak tadi misalnya explain global warming is what, kemudian example-nya adalah the rise of the earth surface temperature, kemudian the rise of the sea level, kemudian apalagi air pollution dan lain-lain, contoh-contohnya. Kemudian the course of reading itu adalah dalam bidang apa nih teks ini ditujukan ya. Jadi misalnya kalau ngomongin fotosintesis, kemudian ngomongin high blood pressure, heart attack, kidney failure, pasti tentang biologi atau kesehatan. Nah, jadi dengan melihat konteks dari teks kamu bisa melihat, nah reading ini itu
ditujukan untuk kalangan apa, bidang apa. Nah, contohnya medical student and practitioner, politician, general reader, parents to be, farmer, dan lain-lain. Kalau misalnya kita ngomongin kayak the 5G internet connection in Indonesia, itu pasti ngomongin ke general reader karena semuanya pasti akan dicakup oleh course of reading itu. Okay, I think that's all for the reading text. Good luck for your UAS then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.